Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi materi yang selanjutnya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian sejarah serta unsur-unsur penting dalam sejarah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara berpikir dalam sejarah. Oke, jika kita melihat ilustrasi berikut, nah mungkin ada orang yang biasa bertanya, kenapa kejadian itu bisa terjadi, ataupun ada orang yang lebih detail menanyakan tentang suatu kejadian. Nah, sebenarnya dari dua orang ilustrasi tersebut itu adalah cara berpikir dalam sejarah, yakni cara berpikir yang diakronik serta sinkronik. Jika orang tersebut menanyakan tentang kenapa kejadian itu bisa terjadi, maka dia cara berpikirnya diakronik. Sedangkan ketika dia bertanya-tanya tentang suatu kejadian secara lebih detail, maka dia cara berpikirnya adalah sinkronik. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita mulai dari pengertian secara bahasa dulu. Diakronik secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang ini dia yang memiliki arti melintas, melampaui, dan melalui, serta kronos yang berarti waktu. Jadi dia, kronik itu dari dia dan kronos. Nah, sedangkan sinkronik sama berasal dari bahasa Yunani, yakni sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat gambar ini untuk melihat cara berpikir yang diakronik itu yang seperti apa. Nah, dari ketiga gambar ini, sebenarnya gambar ini saling berkaitan, mulai dari sebelah kanan, yakni ada Nagasaki Hiroshima, lalu sebelah atas ada menyerahnya Jepang kepada sekutu, dan yang terakhir sebelah bawah ada pembacaan naskah proklamasi. Nah, dari ketiga gambar ini saling berkaitan satu sama lain. Di dalam sejarah, jika kita berpikirnya secara diakronik, maka ketika kita menanyakan tentang kejadian proklamasi, maka seseorang tersebut akan menanyakan kejadian sebelumnya. Apa sih yang membuat proklamasi itu bisa terjadi? Maka bisa dijawab oleh gambar yang ini, yang bagian atas. Karena Jepang menyerah kepada sekutu. Kenapa Jepang menyerah kepada sekutu? Karena telah dibom kota Nagasaki dan Hiroshima. Oke, jadi untuk menanyakan atau untuk membuat sejarah tentang proklamasi, nah, jika dia berpikirnya secara diakronik, maka akan berhubungan dengan kejadian-kejadian sebelumnya secara berurutan. Gitu ya. Jadi Nagasaki dan Hiroshima menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu, dan karena Jepang menyerah kepada sekutu bisa dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ya, yang diwakili oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, gitu ya. Nah, ini adalah cara berpikir yang diakronik. Jadi cara berpikir diakronik ini tidak akan lepas dari yang namanya kronologis dan periodisasi, gitu ya. Jadi selalu dikaitkan dengan kronologis dan periodisasi. Apa sih yang dimaksud dengan kronologis? Jadi kronologis itu intinya sesuai dengan urutan waktu. Ya, kalau misalkan dari segi bahasa, yakni berasal dari bahasa Yunani, kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Jadi ilmu tentang waktu. Atau adapun kronologi, ya kronologi itu adalah ilmu tentang waktu yang membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Nah, gitu ya. Jadi kejadian-kejadian yang tadi telah diurutkan, nah seperti ini memakai ilmu yang disebut kronologis, ya, supaya sesuai dengan urutan waktu. Jika tidak sesuai dengan urutan waktu, maka akan terjadi anakronisme. Anakronisme itu apa? Ketidaktepatan dalam waktu. Misalnya tadi, nah ini urutannya misalnya salah, Jepang menyerah kepada sekutu dulu, baru Nagasaki dan Hiroshima, baru proklamasi. Nah, itulah yang disebut sebagai anakronisme atau ketidaktepatan dalam waktu. Nah, gitu ya.
Jadi bisa salah sejarah, bahkan tidak masuk akal gitu ya. Bagaimana Jepang menyerah kepada sekutu kalau tidak ada kejadian sebelumnya, gitu kan ya. Nah, inilah yang disebut sebagai anakronisme dalam sejarah atau ketidaktepatan dalam waktu. Ya, ya kita lanjutkan lagi. Nah, selain kronologi, berpikir diakronik ini juga sering dikaitkan dengan periodisasi. Ya, periodisasi ini bisa digunakan untuk meninjau peristiwa-peristiwa masa lalu secara menyeluruh. Contoh periodisasi itu seperti apa? Ini seperti ini contohnya. Ada suatu masa gitu ya dalam sejarah Indonesia. Jadi kalau misalkan kita mau membuat periodisasi sejarah Indonesia, maka akan muncul masa-masa yang secara berurutan. Ya, sama halnya dengan di materi pelajaran kita hari ini ya. Jadi ada masa praaksara, setelah masa praaksara muncul masa selanjutnya, ada masa kedatangan dan perkembangan Hindu-Buddha, ada masa perkembangan Islam, dan masa imperialisme dan kolonialisme barat. Jadi periodisasi itu disebut juga pembabakan dalam sejarah. Jadi waktu-waktunya dibabakan supaya apa? Ya tadi, supaya tidak terjadi anakronisme juga. Sama halnya dengan kronologis ya. Jadi ketika kita bertanya tentang periodisasi sejarah Indonesia, maka akan muncul periodisasi sesuai dengan urutannya, yakni mulai dari masa praksara, masa kedatangan dan perkembangan Hindu-Buddha, atau masa kedatangan Islam, serta imperialisme dan kolonialisme. Kalau misalkan Anda mau memperiodisasikan sejarah Anda sendiri, misalnya dari segi umur, boleh gitu kan ya. Berarti kalau dari segi umur misalnya masa periodisasi pertama misalnya bayi, nah sejarah Anda ketika bayi apa gitu ya. Lalu kanak-kanak, nah ketika kanak-kanak sejarah Anda apa di situ. Lalu anak-anak, terus remaja, nah itu kan disebutnya juga periodisasi berdasarkan usia ya. Berdasarkan usia, ada mulai dari bayi gitu ya, kanak-kanak, anak-anak, remaja sampai dewasa. Boleh seperti itu juga. Jadi periodisasi ini tergantung orangnya. Jadi setiap orang bisa memperiodisasikan berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, kalau misalnya dari segi umur tadi bisa gitu ya. Dari segi politik bisa juga, dari segi ekonomi bisa juga gitu ya, memperiodisasikan sebuah sejarah dari segi-segi tertentu ya. Tujuannya untuk mempermudah gitu kan ya. Nah, ini tentang periodisasi. Jadi ada dua hal yang perlu Anda ingat. Di dalam diakronik ini selalu dikaitkan dengan unsur kronologis dan periodisasi. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang sinkronik. Tadi sinkronik secara bahasa sudah ya,